Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Darjah PPG Angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Raspan. Unit kerja saya adalah di SMA Negeri 1 Kelempong Utara, Kecamatan Kelempong Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor induk mahasiswa 23301117112223. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya melakukan praktik video pembelajaran dengan materi hukum HOK di kelas 11 MIPA dengan menggunakan mode pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran di bawah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Nanti sarapan setelah selesai pembelajaran hari ini. Semangat belajar fisika hari ini? Semangat belajar fisika hari ini? Ya, harus semangat belajar fisika hari ini. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak terlebih dahulu untuk ketua kelasnya Bapak minta untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Bapak persilakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sabri sari wa yasirli amri walul uqdatam bilisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak ucapkan terima kasih untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini kalian dimudahkan, dilancarkan, dan mudah paham dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu ingin kehadiran siswa dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua, artinya lengkap ya, siswa kelas 11 MIPA itu lengkap semua. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Bapak kondisikan dulu kelasnya. Kalau misalkan ada sampah di depannya, tolong dibersihkan sampahnya. Kertasnya simpan dulu atau buang dulu keluar, nanti agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan hikmat. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Masih ingat tentang pembelajaran minggu dulu? Masih apa? Tentang apa? Torsi. Tentang torsi. Ya. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar pertama, seseorang sedang membuat guci dari tanah liat dan seseorang sedang menarik karet, gelang karet. Yang pertama dulu apa? Menggunakan tangan untuk misalnya kita mengolah dengan karet Ya, membentuk tanah liat dengan tangan sendiri bentuk semula. Kalau gambar kedua ditarik dan menghasilkan dorongan yang sangat tinggi. artinya dia kalau ditarik dia pasti ke tempat semula. Artinya kalau gambar kedua itu dia mempunyai sifat apa dari kedua ini?
elastis. Kalau gambar 1 dia punya sifat elastis tidak? Tidak. Kalau gambar 2 punya gambar elastis. Artinya proses pembelajaran kita hari ini, topik pembelajaran kita hari itu mengenai tentang elastisitas. Ya memang benar kata temanmu tadi, kalau gambar 1 ini tadi dia kalau ditarik itu tidak ke bentuk semula. Tapi kalau gambar kedua dari karet, itu kan dari karet tuh kalau ditarik dia pasti kembali ke tempat semula. Itu karena adanya elastis tadi kata temanmu tadi. Nah, tapi ingat dari gambar 1 itu sifat elastisnya tidak ada, dinamakan itu sifat plastis. Masih ingat dengan mainan plastisin? Mainan anak-anak yang berbentuk bisa dibentuk-bentuk itu, tapi dia kalau ditarik dia tidak bisa lagi ke tempat semula. Tidak bisa slime seperti slime, itu dia kalau ditarik tidak ke bentuk semula lagi. Beda kan dengan karet. Nah, contoh karet seperti ini. Nah, karena karet ini bentuk panjangnya itu seperti ini. Tapi kalau dia dikasih gaya, nah gayanya, maka karet itu kan bertambah panjang. Beda dengan plastisin, kalau dia ditarik dia akan cepat putus karena sifat elastisnya itu tidak ada. Hari ini itu ialah tentang hukum hok. Ada yang tahu bunyi hukum hok apa? Hukum hok Itu gaya tarik yang diberikan pada sebuah tugas jika melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang tugas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. ya, karena tadi hukum hok itu tadi membahas tentang sifat elastisitas. Masih ingat ini apa namanya? Ketapel. Ini biasanya ini digunakan untuk kaum laki-laki nih, untuk permainan masa-masa kecilnya. Bapak pun juga zaman dulu pernah main ketapel nih. Ternyata sifat elastisitas itu ada di sini ketapel ini. Inilah salah satu contoh dari hukum hok. Bisa diulang lagi tadi bunyi hukum hok apa? Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah tugas jika melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang tugas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarik. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan gaya pegas ditarik dengan gaya tidak melampaui batas elastisitasnya. Kalau dia melampaui batas elastisitasnya, maka dia akan putus. Nih, ditarik tidak melampaui batas elastisitasnya. Sama juga seperti ketapel ini salah satu contoh sifat dari hukum hok. Nah, kalau zaman Bapak dulu tuh membidik suatu burung atau buah misalkan, nah dengan alat ini, karena dia mempunyai sifat elastisitas, semakin besar gayanya maka semakin besar juga sifat elastisitasnya. Nah ini putus. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ialah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan berbantuan media virtual fed simulasi. Peserta didik nanti dapat menganalisis sifat elastisitas pada pegas atau hukum hok. Nah, di sini Bapak juga menggunakan model pembelajaran PBL, di mana nanti Bapak memberikan masalah melalui video. Nanti kalian nanti bisa memberi tanggapan terhadap video atau membuat hipotesis nanti tentang masalah yang Bapak sampaikan melalui tampilan video. Sampai di sini paham? Paham? Kalau paham Bapak lanjutkan. Nah, ini sama juga dengan gambar tayangan seperti ini. Nah, ini sering kali kan pulpen.
dari tayangan video tersebut ada masalah nih. Apa? Gambar kasur atau frame. Intan mempunyai sebuah kasur frame bed yang besar, sangat enak bila direbahi. Suatu hari saudari Intan dari luar kota tuh datang untuk menginap ke rumah Intan, dan mereka ada 4 orang tidur di kasur Intan. Ternyata besok harinya Intan mau tidur, itu di kasurnya tidak nyaman lagi. Kira-kira apa yang mempengaruhi itu? Terlalu banyak orangnya di atas. Karena terlalu banyak orang yang tidur di atas kasur. Ada apa lagi? Pegasnya belum. Pegasnya. Belum. Ada yang lain? Pegasnya mau paling. Ayo, Maulida, ada ya? Karena melemah. PR-nya juga lemah. Ada yang lain? Drop. Karena drop. Apa? Terlalu banyak beban. Ya, terlalu banyak beban di atas kasur. Ya, sehingga kasurnya itu di dalam kasur itu punya apa? Per atau pegas. Artinya ketika saudara Intan tadi tidur di atas kasur ada 4 orang, artinya kan bebannya itu berat, masanya besar, sehingga kapasitas untuk pegasnya itu mungkin terbatas sekian, sehingga kapasitasnya itu melampaui dari pegas dari saudara Intan tadi, sehingga mengakibatkan kasurnya itu tidak empuk lagi. Bisa dikatakan pegasnya itu bisa rusak, tidak terjadi apa ini namanya nih? Elastisitas. Ya, artinya pegasnya itu ketika dikasih beban sehingga dia tidak lagi elastis. Nah, ini kan masih kelompok besar nih. Nanti Bapak minta kalian membentuk kelompok yang sudah dibagi seperti minggu kemarin. Itu silahkan kalian membentuk kelompok. Kan ada 4 kelompok. Nah, dari keempat kelompok nanti Bapak kasih LKPD-nya satu per kelompok. Jadi silakan mulai dari sekarang kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Yang kemarin juga kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kalian kan sudah membentuk kelompok masing-masing. Bapak bagikan lembar LKPD-nya per kelompok. Ini kelompok 1, ini LKPD-nya, tulis namanya di situ. Kelompok 2. Minjem yang pulpen, ayo minjem. Ada pulpen. Apa jawabannya sudah pinjarin lo ya. 3. 4. Nah, terus namanya dulu tulis nama kelompoknya di bawah sini. Ya, tulis nama kelompoknya. Ya. Tulis saja di sini kah nama kelompoknya. Ya. 1, ini kelompok berapa nih? Kelompok 4. Tulis nama kelompoknya dulu. Nih. Tulis nama kelompoknya.
Terus nama kelompoknya dulu lah, tulislah. Terus nama kelompoknya dulu di depan. Sudah. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2 lah, tulis nama kelompok. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Sekarang tunggu temannya dulu kelompok 4 yang belum selesai sudah. Nah, sekarang itu kan ada lembar LKPD-nya. Dibuka. Nah, di sana ada petunjuknya. Dibaca. Buka Google Lens. Salah. Ya. Iya. Sudah bisa. Ya, scan ini. Kenapa? Belum, Pak. Titik itu. Belum, Pak. Belum mentah. Oh, tak. Iya. Tunggu. Nah, coba lagi. Nah, itu sudah tadi keluar. Nah, dibaca. Nah, ya, arahkan barcode-nya. Ya, tekan. Iya, tunggu sebentar. Nah, itu lihat lah petunjuknya kan ada tuh. Nah, dari situ. Sudah? Sudah? Petunjuknya sudah? Ikuti langkahnya. Tunggu. Nah, buka Pak. Nah, kembaliin nah. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Sudah kelompok 1? Mulai dari mana? Belum. Ada kesulitan kelompok 4? Bapak yang ini yuk. Ini nomor 4. Sini. Soalnya lain. Itu Bagaimana hubungan antara pertambahan panjang? pertanyaan jawab. Hari 100 dah. 200? 107 ya. 200N. Udah naik. Berapa? Oh, yang 20N-nya. Ya. Sudah? Belum. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2 sudah. Kita tunggu temannya untuk kelompok 1, 3, dan 4 untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nanti kalau sudah selesai, mohon setiap kelompok atau perwakilan dari kelompoknya nanti untuk mempresentasikan hasilnya. Waktunya sekitar 10 menit, kurang lebih 10 menit lagi pekerjaannya harus selesai. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 dan 4? Ya, masukkan situ. Ya. Ya, gunakan penggaris lah supaya rapi nanti. Ingat tandanya juga dikasih. Itu nomor berapa? Nomor berapa, Ki? Nomor 12.
Sudah hampir selesai. Kakak Mister lah. Nanti Belum Pak, bukan ini. biar rapi. Bagaimana kelompok 3? Sudah? Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ya. Ada aja yang penggaris pakai. Ya. Kasih pembatasnya. Nanti buat arah putus-putus ini lah. Sudah? Sudah dikasih namanya. Tunggu pekerjaan temannya dulu untuk menyelesaikan hasilnya. Nanti kalau sudah selesai nanti buat sudutnya lah, taruh ke atas nanti. Nanti kalau dari grafik itu kan kalian sudah dapat menyimpulkan tuh, semakin besar gayanya maka semakin besar ya sifat elastisitasnya. Itu ngejualin katanya tuh. Jauh masuk. Ya nanti itulah sudut langsung ke atas ini. Kalau sudah selesai ya kasih tanda panah nanti. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Yang dua Pak, warnanya. Ya. Kesimpulannya sudah? Ini simpulan sini Pak. Ya, kesimpulan. Kesimpulan itu dibuat nanti berdasarkan kalian menganalisis dari lembar LKPD yang kalian buat tadi nanti. Kelompok 4 sudah selesai? Kesimpulan lagi? Ya. Kurang lebih 5 menit lagi. Oke. Bu, ya materinya. Materi ini dari Pak dari judul yang disampaikan tadi. Sudah? Ini grafik hubungan F dengan delta X N. Ya. Di atas ini apa panah ini? Ada, kalau di sana apa? Itu ada tuh ada nih. Nah, arah ini yang ini F. Arahnya F. Kalau ini apa? Kalau ini
Delta X. Ya, N-nya delta X apa? Pertambahan panjang pegasnya. Pertambahan panjang pegas. Iya. Dari kelompok lain ada perbedaan atau ada ingin menambahkan? Atau hasilnya sama? Sama. Silakan untuk kelompok 2 duduk dulu. Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam. Berdasarkan data pada tabel 1, bagaimanakah nilai pertambahan panjang pegas yang dihasilkan jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar? Besarnya gaya akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya. PDL artinya semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar juga pertambahan panjang pegasnya. Ya. Tuliskan, rumuskan, tuliskan rumus. Nah, tuliskan. Ya. Di samping grafik ya. F ya. Menjelaskan tentang grafik hubungan gaya dengan pertambahan pegas, dan ini adalah rumus gaya pegas yang berlaku untuk pegas mengenai hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta X, di mana F itu adalah gaya, sedangkan K-nya itu ada konstanta pegas, sedangkan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas suatu benda. Maka tali busur seiring dapat kembali ke bentuk semula setelah pemanah menarik dan dilepaskan anak-anak. Jawabannya karena tali busur memiliki triple pegas. Karena tali busur pada panah memiliki Sifat pegas. Apakah ada yang memberi tanggapan terhadap temannya yang kelompok 2 bagaimana? Kalau kelompok 1 apa? Iya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memberi tanggapan. Silakan kelompok 4. Karena sudah selesai kalian mengerjakan untuk kelompok 1 yang telah memberikan tanggapannya terhadap kelompok lain. Coba tutup pembelajaran. Kesimpulan apa yang kita dapat terhadap pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Apa? Ya, apa lagi nih ya? Lebih memahami tentang hukum pegas. Ya. Berlaku pada pegas atau benda elastis yang diberi beban tertentu. Ya. Ingin memberikan lembar refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, tentang pembelajaran hari ini. Tiga. Lima. Sudah. Ya. Nah, itu lembar refleksi. Sudah. Baiklah. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Bapak ingin membagikan dulu soal
tes hasil belajar nanti dikerjakan di pertemuan. Tes hasil belajarnya nanti dikerjakan setelah pembelajaran berikutnya. Ketemu kembali di hari Kamis. Pelajari tentang materi pegas, susunan seri, dan susunan paralel. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ada? Tidak ada. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian Bapak yang kurang berkenan di hati kalian. Salah hilap mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.